Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Paroki Maria Bunda Karmel, Jakarta. Hari ini hari Jumat, tanggal 10 Maret tahun 2023. Tema renungan kita pada hari ini adalah Jangan Sombong. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Jepang memiliki sebuah kisah klasik. Jadi diceritakan di sebuah pantai hiduplah seorang kakek sebatang kara, ya. Hiduplah seorang kakek sendirian di sebuah pantai yang indah, dan kemudian pada suatu hari datanglah seorang anak kecil, ya kira-kira umurnya 9 tahun. Dan dia berkata kepada kakek ini bahwa 3 minggu lagi pantai itu akan disapu oleh tsunami. Tapi kakek ini kemudian tertawa terbahak-bahak, ya, lalu menertawakan anak kecil ini, ya, sambil berkata, "Hai anak kecil, anak ingusan yang bodoh, kamu berani-berani sekali menasihati aku, orang yang sudah tua ini. Aku tidak percaya pada kata-katamu, hai anak gila, pergilah dari sini, pergilah secepatnya." Dan kemudian ya anak ini pun ya pergi, ya. Dan 1 minggu kemudian anak ini datang kembali menemui sang kakek. Lalu dia berkata, "Kek, percayalah, 2 minggu lagi pantai ini akan disapu oleh tsunami. Segeralah kakek untuk mengungsi, untuk pergi meninggalkan pantai ini, karena sangat berbahaya. 2 minggu lagi akan terjadi tsunami." Kemudian kakek ini pun juga bersikap yang sama, ya. Dia mengusir anak ini dan tidak menghargai kata-katanya. 1 minggu kemudian anak kecil ini datang lagi, ya. Lalu mengatakan hal yang sama, ya. "Kek, 1 minggu lagi tsunami akan datang menyapu pantai ini. Segeralah pergi mengungsi, mumpung masih ada kesempatan." Tetapi dengan sikap yang sama, ya, dengan kesombongannya, kakek ini kembali mengusir anak ini pergi. Dan ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang terjadi? 1 minggu kemudian, apa yang dikatakan oleh anak kecil ini pun terjadi. Tsunami menyapu pantai itu dan kakek ini pun tewas. Kemudian di akhirat, ya, kakek ini bertemu dengan Tuhan, ya. Lalu kakek ini marah-marah pada Tuhan. Kenapa engkau kok menciptakan bencana alam yang begitu mengerikan sehingga akhirnya aku mati? Engkau Tuhan yang kejam, yang memberikan bencana yang sungguh mengerikan, yang menewaskan diriku. Mengapa engkau menjadi begitu kejam, ya Tuhan? Lalu Tuhan pun berkata, "Hei kakek yang sombong, aku bukan kejam. Aku sama sekali tidak kejam. Bukankah aku sudah mengirimkan utusanku 3 kali untuk datang kepadamu, memperingatkan kamu supaya pergi meninggalkan pantai itu karena akan diterpa tsunami. Tapi engkau tidak percaya, dan bahkan engkau dengan sikap yang sangat sombong melecehkan dan mengusir anak kecil yang sebenarnya adalah utusanku sendiri. Ya, siapa yang salah? Salahmu sendiri, tidak mau mendengarkan utusanku." Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus memberi kita sebuah kisah perumpamaan tentang seorang pemilik kebun anggur yang mengutus hamba-hambanya untuk menemui para pekerja kebun anggur. Namun hamba-hamba itu dianiaya, bahkan dibunuh oleh para pekerja kebun anggur. Pada akhirnya, sang pemilik kebun anggur mengirim anaknya sendiri untuk menjumpai para pekerja kebun anggur itu. Namun, nasib sang anak tidak jauh berbeda dengan nasib para hamba ayahnya. Ia pun dibunuh oleh para pekerja kebun anggur itu. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, pemilik kebun anggur sesungguhnya melambangkan Allah Bapa. Para pekerja kebun anggur melambangkan umat Israel. Hamba-hamba pemilik kebun anggur melambangkan para nabi.
dan Anak pemilik kebun anggur melambangkan Tuhan Yesus Kristus, Sang Allah Putra. Sesungguhnya Allah Bapa telah mengutus para nabi dan Yesus Kristus Sang Allah Putra kepada umat Israel agar mereka segera bertobat dan diselamatkan. Namun mereka menolak bahkan membunuh para nabi dan Tuhan Yesus Kristus Sang Allah Putra. Akhirnya status umat Israel sebagai umat pilihan pun dicabut oleh Allah Bapa. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya Allah Bapa juga seringkali mengirim pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita untuk menyapa dan mengarahkan kita pada jalan keselamatan. Namun, karena kesombongan kita pun menolak dan tidak mau mendengarkan mereka. Mereka itu bisa jadi adalah orang tua kita, anak-anak kita, teman-teman kita, umat kita, dan lain sebagainya. Marilah kita runtuhkan tembok kesombongan kita dan kita hargai pesan-pesan baik dan berguna yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar kita, karena siapa tahu mereka adalah orang-orang yang dikirim oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Tuhan memberkati.